Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang kombinatorika. Nah, di sini kombinatorika ini kadang juga disebut sebagai seni menghitung tanpa menghitung. Kenapa begitu? Karena kita mencoba menghitung objek dalam suatu himpunan tanpa mendaftar secara langsung semua objek yang seharusnya kita hitung, seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam penalaran kombinatorika ini melibatkan gagasan tentang korespondensi satu-satu. Oke, langsung saja kita lihat ilustrasi berikut ini. Oke, gambar ini bisa kita lihat sebagai ilustrasi dari pohon biner. Nah, apa itu pohon biner? Sebelum itu coba saya jelaskan ini ya. Jadi gambar ini kan terdiri dari titik-titik dan segmen garis ya. Ini kan titik, ya ini kan titik. Nah ini kan garis toh, ya ini kan garis kayak gitu ya. Nah kemudian titik tertinggi ini ya, ini titik tertinggi ini kita sebut sebagai akar, ya. Ini akar, kemudian titik selain titik akar ini kita sebut dia sebagai apa ya, generasi atau level kayak gitu ya. Nah kemudian titik pada level K itu terhubung oleh sebanyak K garis. Jadi misalkan ini kita sebut sebagai titik level ketiga. Kenapa? Karena dia terhubung oleh tiga garis menuju ke akar 1, 2, 3 kayak gitu ya. Ya. Jadi kayak misalkan ini adalah level ketiga. Kemudian ini level kedua, ini level ke-1 yang pertama. Nah, yang ini kita sebutnya akar kayak gitu. Oke ya. Sehingga titik akar ini kita sebutnya dia pada level ke-0 ya kan. Ini level ke-0, level 1, level 2, level 3 ya. Jadi ini yang setingkat dengan ini, semua ini level 2. Setingkat dengan ini dia level 3 seperti itu. Ini level 1 dan ini level 0. Kemudian titik pada level tertinggi ya. Level tertinggi di gambar ini kan ini berarti kan ya kan, ini kan level 3. Ini level 3, level tertingginya. Nah, titik yang ada di level tertinggi ini kita sebut sebagai daun kayak gitu. Ya. Dalam hal ini level tertingginya adalah 3. Maka titik-titik yang ada di level 3 itu kita sebut sebagai daun. Nah, ilustrasi pohon semacam ini, ilustrasi gambar ini, kita sebutnya sebagai pohon biner lengkap. Lengkap atau komplit gitu ya. Lengkap. Oke. Kenapa kok kita menyebutnya sebagai pohon? Karena dia memuat cabang-cabang kayak gitu ya. Memuat cabang-cabang, pertumbuhan dari cabang-cabang. Kedua, kenapa kok biner? Karena setiap titik yang tidak daun, yang bukan daun, setiap titik yang bukan daun memiliki tepat 2 anak atau tepat memiliki 2 cabang, ya. Tepat, jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kayak gitu ya. Nah, contohnya ini, titik yang bukan daun, contohnya kan ini. Nah, ini memiliki 2 cabang, ya. Kemudian titik ini, ya. Titik ini memiliki dua cabang, yaitu ini dan ini, ya. Titik ini memiliki 2 cabang, yaitu ini dan ini. Jadi semua titik yang bukan daun ini memiliki 2 cabang. Kemudian kenapa kok disebut sebagai lengkap? Karena kan ini setiap
titik yang bukan daun itu kan memiliki tepat 2 anak, ya kan? Nah, dalam hal ini semua daun pada pohon ini dia memiliki level yang sama, ya. Jadi semua daun di gambar ini kan ada di level 3 semua, ya kan? Jadi tidak ada yang lebih dari level 3 atau kurang dari level 3. Contohnya misalkan kayak gini. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, dalam hal ini kan kita sebut daun ya karena dia terakhir di sini, ya kan? Kan nggak ada lagi titik setelahnya gitu loh. Ya kan? Maka ini kita sebut daun. Nah, daun di sini ini levelnya pada level berapa? Ini kan terhubung pada 2 garis ya untuk menuju akar. Maka ini kita sebut dia sebagai level 2. Nah, karena di sini ada yang level 1, ada yang di level 3, ada yang di level 2, maka pohon yang seperti ini kita tidak sebut sebagai pohon biner lengkap. Karena ada daun yang levelnya berbeda dengan daun yang lain, seperti itu. Kemudian pohon ini, tapi yang perlu diperhatikan di sini akarnya ini yang di bawah ya. Akarnya ini yang di atas ini ya. Daunnya yang ada di bawah. Nah, pohon ini memiliki tinggi 3. Jadi tingginya pohon itu dilihat dari level tertinggi dari pohon tersebut. Ya, dari titik dengan level tertinggi, tingginya dengan level tertinggi itu adalah tingginya pohon, seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyaknya jalan dari akar menuju daun? Dari akar menuju daun ya. Nah, kalau pohonnya sebatas level 3 seperti ini, kita bisa kan menghitungnya satu persatu seperti ini misalkan. Ya, ini berarti 1, ya kan? Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kayak gini kita masih bisa hitung. Tapi kalau levelnya adalah 10, misalkan 10 aja, udah kita kesusahan kan mau ngitung satu persatu kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan seni tadi, seni menghitung tanpa menghitung tanpa menghitung satu persatu, maksudnya kayak gitu kan. Oke, misalkan nih ya, misalkan kita punya titik di sini. Titik ini kan akar ya, karena titik pertama dia merupakan akar. Nah, ini memiliki 2 anak kan, 2 cabang kan. Nah, maka dari titik 0 ini ke level 1, maka banyaknya jalan adalah 2, ya kan? Kemudian kalau setiap titik ini memiliki anak lagi, memiliki cabang lagi, ya, karena lengkap jadi semuanya harus memiliki cabang kan kayak gini. Nah, ini kita berarti ada berapa? Ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4, ya. Nah, jadi kalau dari sini ke sini maka jalannya adalah ada 4, ya kan? Kemudian kalau kita cabangkan lagi, ya, maka ini ada cabang kayak gini lagi ya. Oke. Nah, berarti ini ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Untuk level ketiga ini ada 8, ya kan? Nah, coba perhatikan di sini. Dari ini kan dari level 0 ya. Ya kan, dari satu titik ini ya. Untuk titik kedua maka ada 2 jalan, ya kan? Karena dia bercabang 2. Kemudian 2 titik ini dia
bercabang lagi menjadi 4. Kenapa? Karena setiap 2 titik tadi bercabang 2, ya kan? Artinya apa? Dari sini ke sini ini berarti 2 kali 2. Kalau yang ini tadi 1 kali 2. Kemudian dari 4 titik ini lagi dia bercabang lagi, bercabang 22 kan? Maka dari sini ke sini ini adalah 4 kali 2, ya. Nah, artinya dari ini ya, coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini berarti kan berasal dari 2 kali 2, ya kan? Yang ini berasal 1 kali 2, ya kan? Berarti kan ini bisa kita tuliskan sebagai 1 kali 2 kali 2 kali 2, ya. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga ini kan sama dengan 2 pangkat 3, ya kan? Dimana 3 ini merupakan levelnya, ya, levelnya, ya kan? Coba kita lihat ini. Ini kan levelnya 1, 1, 2. Maaf. Ini level 0 ya, maaf. 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Ada 3 level. 1, 2, 3. Ada 3 level. Sehingga banyaknya jalan adalah 2 pangkat 3. Nah, sekarang kalau misalkan ada 10 level, maka berapa banyaknya jalan dari akar ke daun? Maka banyaknya jalan adalah 2 pangkat 10, karena ini levelnya sampai 10, ya kan? Berapa ini kira-kira? Nah, daripada kita menghitung satu persatu, jadi kita lihat polanya. Nah, cara berpikirnya kombinatorika itu seperti itu. Kita lihat polanya kayak gitu ya. Contoh selanjutnya adalah berapa peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 5 pada pelemparan 2 dadu yang berbeda. Contohnya misalkan warnanya merah dan hijau kayak gitu ya. Langkah yang pertama adalah kita daftar dulu, kita modelkan dulu permasalahan ini ke dalam pemodelan matematika ya. Nah, jadi kita daftar dulu himpunan dari kemungkinan jumlah mata dadu yang muncul ya. Karena dalam hal ini ada 2 mata dadu, ya kan? Ada 2 mata dadu, maka di sini mata dadu yang mungkin adalah yang paling kecil. Itu kan berarti ketika mata dadunya yang muncul yaitu 1 dan 1 ya, sehingga jumlahnya adalah 2 ya. Saya ulangi. Nah, kita daftar dulu himpunan mata dadu yang mungkin muncul. Yang pertama, yang paling kecil itu ketika mata dadu yang keluar adalah 1 dan 1, ya kan? Maka jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2 ya. Seterusnya 3, 4, 5, 6 ya kan? Seterusnya 7, 8, 9, 10. Nah, dalam hal ini yang paling besar adalah berapa? Kan mata dadu itu maksimalnya itu titiknya ada 6 toh. Nah, ketika dua-duanya muncul angka 6, maka jumlahnya adalah 12. Maka yang paling besar adalah 12. Oke, himpunan ini kita sebut sebagai S ya. Ini kita namai S atau himpunan semestanya. Kemudian yang kita cari apa? Yang kita cari itu ketika jumlah dari 2 dadu itu kurang dari 5, ya kan? Nah, kurang dari 5 berarti berapa aja? Kurang dari 5 kan berarti ini, ya kan? Maka yang dicari adalah ketika dadunya berjumlah 2, 3, atau 4. Oke, ini kita namakan apa ya? T, kayak gitu ya. Oke. Kemudian karena yang kurang dari 5 itu yaitu 2, 3, dan 4 ya. Sekarang kita hitung masing-masing anggota himpunan. Anggota himpunan, banyaknya anggota himpunan kita tuliskan sebagai N. NS ini artinya banyaknya anggota himpunan S. Coba kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi banyaknya anggota himpunan S adalah 11 ya. Kemudian kita sekarang hitung anggota himpunan T ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Jadi NT ini banyaknya adalah 3. Sehingga peluang dari T ini adalah 3 per 11 kayak gitu ya. Namun kalau kita lihat lagi kata kuncinya di sini bahwa pelemparan dua dadu yang berbeda yaitu merah dan hijau, maka kalau kita perhatikan lagi maka jawaban kita juga bisa dikatakan kurang tepat karena jawaban ini tidak mencakup semua kemungkinan yang mungkin terjadi pada pelemparan dua dadu. Sekarang coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Kita berbicara bahwa dua dadu yang kita bicarakan itu berbeda, yaitu misalkan merah dan hijau. Maka hasil bahwa yang muncul untuk dadu yang merah ini 1 dan yang hijau misalkan 2, maka ini akan berbeda kalau misalkan yang merah keluar 2 dan hijaunya 1. Kenapa? Karena kita ulangi bahwa mata dadu yang keluar ini warnanya berbeda. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk pasangan berurutan, maka untuk yang pertama ini, nah ini misalkan elemen pertama merupakan mata dadu yang keluar pada dadu merah, kemudian yang kedua, elemen kedua adalah mata dadu yang keluar pada dadu hijau, maka ini bisa kita tuliskan 1 dan 2. Sedangkan untuk yang kasus yang ini, maka kita tuliskan 2, 1. Oleh karena itu akan berbeda. Nah, ini adalah daftar kemungkinan dari munculnya dadu pada dua dadu, munculnya mata dadu pada dua dadu yang berbeda ya. Dalam hal ini elemen pertama ini adalah untuk dadu merah dan dadu hijau. Nah, jadi ini ketika merah dan hijau sama-sama keluar angka 1 ya. Ini mengatakan untuk yang ini adalah kasus ketika dadu pertama 1, dadu merahnya 1, dadu hijaunya 3 dan seterusnya sampai ini. Jadi ini merupakan, ini semua adalah sudah mencakup semua kemungkinan kasus yang mungkin terjadi. Kalau misalkan ini semua anggota ini termasuk dalam himpunan S ya, ini kita namai S, maka NS ini adalah 36 kan ya, 36. Sekarang kita mencari mana kemungkinan yang merupakan yang ketika dijumlahkan itu hasilnya kurang dari 5. Oke, kita daftar sekarang. Ini ya, kurang dari 5, ini kurang dari 5, ini kurang dari 5 ya. Kemudian ini kurang dari 5. Ini ya. Oke, selanjutnya ini, kemudian oke ya. Oke, jadi semuanya ini untuk banyaknya NT atau yang jumlahnya kurang dari 5 ini adalah 6, sehingga peluang terjadinya T adalah 6 per 36 atau 1 per 6 ya, 1 per 6 seperti itu. Oke, jadi contoh-contoh tadi merupakan contoh-contoh permasalahan dalam kombinatorika. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan pertama yang akan kita bahas adalah aturan penjumlahan ya. Kita coba lihat contohnya, berapa banyak cara untuk mengambil satu kartu as atau
satu kartu ratu dalam tumpukan kartu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa kejadian terambilnya kartu as dan kartu ratu itu merupakan kejadian yang saling lepas, ya. Kejadian yang saling lepas. Sehingga berapa banyak cara mengambil kartu as atau kartu ratu itu tinggal kita jumlahkan aja, ya kan. Kartu as ada berapa? Dalam kartu bridge itu ada berapa banyak kartu as, kemudian kita tambahkan dengan berapa banyak kartu ratu dalam bridge tadi itu, seperti itu. Sehingga banyaknya kejadian A atau B yang muncul adalah M ditambah N cara. Dalam hal ini M ini munculnya kartu as dan N ini munculnya kartu ratu, seperti itu. Begitu pula untuk yang kedua. Berapa banyak cara untuk mengambil satu kartu as dan satu kartu merah dalam tumpukan kartu, ya. Kartu as dan kartu merah. Nah, dalam hal ini kartu as dan kartu merah ini bukan merupakan kejadian yang saling lepas. Kenapa? Karena ada kartu as yang berwarna merah, seperti itu, ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini ini, ya, bahwa kejadian A dan B ini harus saling lepas sehingga mereka bisa langsung dijumlahkan menjadi M tambah N cara, seperti itu. Artinya apa sih saling lepas itu? Bahwa kedua kejadian tersebut itu tidak pernah terjadi di waktu yang sama. Jadi tidak akan sekaligus. Berbeda kalau dengan yang soal yang B ini, ya, bahwa ini kan mengambil satu kartu as atau satu kartu merah, ya kan, satu kartu merah. Artinya mereka bukan dua kejadian yang saling lepas karena bisa jadi terambil kartu as yang berwarna merah. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi kita kurangkan dengan kejadian yang merupakan terambilnya kartu as sekaligus dia merupakan kartu merah, ya kan. Kartu as yang merupakan kartu merah itu kan berarti ada dua, ya, ada dua kartu as yang merah, ya, ada dua kartu as yang merah, ya, ada dua. Kita untuk yang misal untuk yang kejadian kartu as terambil, kartu as itu ada berapa? Kan ada 4, ya kan, ada 4. Sedangkan kartu queen itu ada berapa? Kartu merah ada berapa? Kartu merah ada 26, ya, 26, ya kan. Kan yang hati sama yang wajik itu, ya, berarti kan ini ada 30, ini sama dengan 30. Tapi ini 30 ini kejadiannya tidak saling lepas sehingga perlu kita kurangkan dengan kejadian yang irisan dari kejadian tersebut, yaitu irisannya berapa? Irisannya adalah 2, sehingga 30 ini kita kurangkan 2 sehingga hasilnya adalah 28. Kemudian kaidah pencacahan yang kedua yang akan kita bahas adalah aturan perkalian. Jadi seperti ini, misalkan suatu kejadian C, kejadian C ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu misalkan tahap di kejadian A dan tahap pada kejadian B. Maka banyaknya kejadian C yang terjadi itu merupakan perkalian dari banyaknya kejadian A dan kejadian B, ya. Jadi misalkan kejadian A ini terjadi dalam M cara dan B ini terjadi dalam N cara, maka banyaknya kejadian C itu adalah M dikali N. Banyaknya kejadian A dan banyaknya dikalikan dengan banyaknya kejadian B. Oke, berikut ini contohnya adalah berapa banyak cara yang mungkin untuk mengambil sebuah kartu as merah, ya. Sebuah kartu as merah, kemudian kartu merah yang lain tanpa pengembalian, ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, untuk yang pertama kita ambil dulu kartu
as merah. Berapakah banyaknya kartu as merah pada setumpuk kartu bridge? As merah berarti asnya hati sama asnya wajik ya, berarti ada dua kejadian untuk kejadian A ya. Banyaknya kejadian untuk A itu adalah 2. Kemudian kartu merah yang lain tanpa pengembalian. Kartu merah itu ada berapa sih? Kartu merah kan berarti ada 13 kali 2 ya. 13 di hati sama 13 di wajik, sehingga totalnya adalah 26. Tetapi karena di sini tanpa ada pengembalian, maka di sini tadi kan udah diambil 1, berarti di sini tinggal 25 ya. Maka kejadian untuk kejadian B itu banyaknya adalah 25. Maka hasilnya adalah berapa? 50 gitu. Jadi banyaknya cara yang mungkin untuk mengambil sebuah kartu as merah dan kemudian kartu merah yang lain tanpa pengembalian itu adalah 50. Nah, seperti inilah kegunaan dari kombinatorika, bahwa kita diminta untuk menghitung tanpa menghitung kayak gitu ya. Soal selanjutnya adalah berapa banyak cara yang ada untuk mengambil satu kartu as dan satu kartu merah dari tumpukan kartu. Kalau misalkan kita secara kasar seperti tadi ya, misalkan kita lihat kartu asnya adalah banyaknya adalah 4 kan ya, sedangkan kartu merah banyaknya 26. Maka ini kalau kita kalikan adalah 104 ya. Nah, ini ketika kita langsung aja kita pakai cara yang tadi. Tetapi dalam hal ini kita perlu lebih teliti ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kartu as yang terambil pertama itu dia berwarna merah ataukah hitam, ya kan? Karena untuk kejadian yang kedua ini adalah satu kartu merah kan kayak gitu. Nah, jadi coba untuk kasus ini kita bagi menjadi 2 kasus ya. Oke, kita lihat di sini. Misalkan kita bagi menjadi dua kasus. Yang pertama kasus ketika kartu as yang pertama keluar itu adalah kartu as berwarna merah ya. Maka di sini ada 2 kemungkinan ya kan. Kalau enggak as yang hati, as waru, atau kalau enggak gitu as wajik atau diamond ya, as wajik kayak gitu. Berarti ada dua kartu as berwarna merah. Nah, sehingga untuk yang kedua, kejadian kedua, maka dia banyaknya ada berapa? Ada 25 ya, karena di sini udah terambil 1 kan merah kan. Nah, ini ketika asnya merah, as merah. Yang kedua ini ketika asnya hitam ya kan. Asnya hitam juga ada 2 kemungkinan. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah kejadian kedua itu karena asnya yang terambil hitam, maka kartu merahnya masih lengkap, yaitu ada 26. Nah, coba kita lihat. Nah, dari sini kan udah berbeda ya. Kita lihat di sini berarti ini ada 50, sedangkan yang ini 52. Nah, berarti berapa banyak cara yang ada untuk mengambil satu kartu as dan satu kartu merah dari tumpukan kartu? Maka ini adalah jumlahnya 102 ya, 102. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa untuk penentuan yang ini maka kita bisa menggunakan aturan perkalian sekaligus aturan penjumlahan ya. Oke.